Shalom Bapak Ibu Saudaraku, puji nama Tuhan. Saya bersyukur kalau minggu lalu ya sayang tidak bisa beribadah bersama-sama dengan saudara, karena Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa healing sejenak. Ya, bisa jalan-jalan sejenak, puji nama Tuhan, menikmati berkat Tuhan yang luar biasa, semua karena Tuhan. Ya di pesawat itu banyak yang batuk-batuk, saudara. Iya, banyak yang batuk-batuk. Saya ini sudah begini, aduh saya kok nggak tukar tugas saja ya, gitu ya. Pikir saya begitu jauh-jauh hari. Soalnya ini juga sudah terplanning sejak lama. Kenapa saya kok nggak tukar jauh-jauh hari aja, pikir saya. Ternyata apa? Ya saya sempat apa yang nggak enak aja sih, tapi Tuhan tolong sehingga sore hari ini tetap bisa melaksanakan tugas. Semua karena Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku, saya merasakan Pak Fajar luar biasa semangatnya. Wah, tepuk tangan buat beliau. Ya, yang muda-muda ndak boleh kalah ya sama Pak Fajar. Sungguhan, pimpin pujiannya mesti lebih semangat lagi. Nanti WL yang baru Vicky juga harus lebih semangat. Vicky orangnya serius. Oke, nah saudara, Pak Fajar semangat ya. Saya akan menyampaikan firman Tuhan, pentingnya menjaga semangat. Ya, kita akan membaca satu ayat yang cukup terkenal, Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 dikatakan demikian, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayo tutup ini ayat, matiin dulu, tolong multimedia matiin. Ya, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini pendek sekali ya, ayatnya pendek sekali. Nah saudara perhatikan, memang tidak ada kata semangat. Tapi dari satu ayat ini saya menyimpulkan bahwa ini artinya semangat. Saudara setuju atau tidak setuju? Terserah. Tapi saya mengambil pengertian seperti itu bahwa ayat ini mengandung arti kata semangat. Nah, saudara, apa sebenarnya arti kata dari semangat itu? Kira-kira apa? Ada yang bisa jawab semangat itu apa? Menyala-nyala, ya betul. On fire, ya. Apalagi? Benar, Tante Lina benar. Menyala-nyala. Ya. Di dalam kamus kalau saudara search di Google, itu penjelasannya lebih banyak. Ya. Semangat dalam hal apa itu dipisah masing-masing. Tapi ada satu penjelasan dari itu saya dapat 3 kata ya. Artinya 3 kata. Dalam semangat itu ada kekuatan. Dalam semangat itu ada gairah. Dalam semangat itu ada kegembiraan. Itu semangat. Jadi kekuatan, gairah, dan gembira. Itu semangat. Nah, semangat itu penting untuk dijaga. Mengapa saudara? Karena itu hubungan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Semangat itu ada hubungan erat dengan kehidupan kita yang kita jalani setiap hari. Misalnya saja, semangat dalam pekerjaan. Kalau saudara tidak semangat, ya saudara bakal tidak punya apa-apa, apalagi di sini ya saudara ya. Saya tahu bahwa di sini kelihatannya memang semua semangat kerja. Karena apa? No choice.
nggak ada pilihan, iya toh, nggak ada pilihan. Kalau di Indonesia masih oke, mungkin begitu ya. Tapi di sini nggak ada pilihan lain, ya, saudara. Kita harus semangat. Nah, karena ini adalah firman Tuhan, saya akan menjelaskannya secara rohani. Semangat untuk hal rohani. Nah, kita akan pelajari dari satu ayat ini satu persatu. Ya. Yang pertama bagian A, 11 bagian A. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ini cukup banyak ya, yang hadir cukup banyak ya. Bukan karena Pak Fajar ulang tahun pasti ada bakso ya, enggak ya? Enggak tahu kok ya, semua enggak tahu apa menunya ya. Juga ulang tahun, wah pasti ada something begitu. Enggak ya, tapi kiranya bukan karena itu ya. Kiranya memang karena saudara mencintai Tuhan. Amin. Nah, coba perhatikan di situ ada kata kendor. Kendor itu apa tuh saudara? Loyo. Ya, loyo. Apalagi lemes. Itu semua berbicara tentang kekuatan berarti ya. Loyo, enggak ada semangatnya, kekuatan. Terus apa tadi? Yang lemes ya. Itu juga bukan males. Kalau males bukan itu. Mundur. Lamban itu bukan. Ya, kendor itu kalau bahasa Jawa itu kenceng. Apa ya? Hubungannya sama tali, itu kalau diikat itu jadi longgar ya. Kendor itu longgar, benar ya. Kendor itu longgar. Saya umpamakan celana kolor. Kolor hijau bisa. Kalau Indonesia tahu kolor hijau ya. Nah, karet ya. Itu biasanya kalau kolor itu kan karet ya, dari karet. Coba kalau celana saudara pakai celana yang kendor, saudara tidak perhatikan untuk diikat. Saudara jalan dari sini menuju ke sana, bukan lagi di sini jadi di bawah. Iya toh? Nah, makanya saya katakan bahwa semangat itu perlu dijaga. Perlu dijaga. Nah, peringatan pertama adalah janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jangan sampai itu kendor. Kendor itu sebenarnya bukan sama sekali tidak kenceng, tidak kuat itu bukan. Tapi sedikit longgar. Lah kalau itu tidak diperhatikan, kalau saudara mengabaikan itu, lama-lama bisa seperti yang saya katakan tadi. Nangkep maksud saya ya. Lama-lama bisa saya katakan tadi bahwa saudara berjalan dari sini menuju ke bawah, turun, tapi saudara diamkan aja, longgar ya sudah diam aja, enggak saudara perhatikan. Lama-lama celana yang di sini jadi ke bawah, melorot. Iya toh? Tadi Pak Fajar bilang melorot. Karena apa? Enggak diikat kenceng. Nah, coba bandingkan dengan Wahyu pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita bandingkan saja apa yang saya sampaikan ini dengan Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 16. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini kondisi yang kendor, saudara. Seperti kalau diumpamakan dalam ayat-ayat ini itu suam-suam kuku.
Peribahasa yang lain dari suam-suam kuku apa? Hangat-hangat tai ayam. Enggak enak. Makanya Tuhan sampai apa? Kalau karena engkau tidak dingin dan tidak panas, maka aku akan memuntahkan engkau. Tuhan tahu rasanya membayangkan tai sudah enggak enak. Makanya dimuntahkan. Alangkah baiknya kalau engkau sekali dingin, dingin. Panas, panas. Kalau tengah-tengah begitu, Tuhan enggak mau. Ya. Semangat itu mesti dijaga. Jangan sampai kehilangan kekuatannya. Ya saudara. Tidak boleh kendor. Harus kalau dingin-dingin sekali. Kalau panas-panas sekali itu yang Tuhan mau. Dan tidak boleh menjadi suam-suam. Kalau suam-suam dimuntahkan. Kalau sudah dimuntahkan. Itu berarti sudah sangat menjijikkan. Tuhan tidak mau yang suam-suam. Saudara, mari kita memiliki semangat yang begitu membara untuk Tuhan. Selalu on fire untuk Tuhan. Selalu menyala-nyala untuk Tuhan. Memuji Tuhan yang menyala-nyala. Beribadah yang menyala-nyala, penuh semangat. Begitu saudara, itu yang Tuhan mau. Lah saudara, tadi dikatakan, jadi karena, di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Yang tidak boleh kendor apanya saudara? Ya? Kerajinannya. Kerajinannya tidak boleh kendor. Ya saudara, hati-hati, mesti rajin. Rajin itu tekun. Rajin itu enggak jemu-jemu. Begitu ya, selalu mengerjakan. Itu rajin. Nah saudara, yang enggak boleh kendor apanya? Kerajinannya. Kerajinannya dalam hal apa? Lukas pasal 18 ayatnya yang pertama. Lukas pasal 18 ayat yang pertama. Yesus mengatakan sesuatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah saudara, kita tidak boleh kendor dalam hal berdoa. Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Saya pikir saudara itu hidup di sini ya, kita itu hidup di Australia ini sudah berkali-kali saya bicara itu seperti hidup di zona nyaman. Ya, sehingga untuk meningkatkan hal rohani begitu tuh untuk banyak orang Kristen itu yang keberapa banyaknya. Artinya tidak menjadi kebutuhan yang utama. Ya, itu jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus memiliki kehidupan kerohanian yang harus diperhatikan dalam hal doa. Kita Tuhan minta supaya kita rajin berdoa dengan tidak jemu-jemu. Supaya apa? Tuhan selalu menolong. Saudara, tahun ini memang tahun banyak apa ya istilahnya banyak terjadi di dalam kehidupan kami sekeluarga. Ya makanya saya kapan hari waktu khotbah itu saya bilang bahwa mari kau mulai galang doa. Mezbah doa, saya bilang. Mezbah doa. Percaya atau tidak sebenarnya itu sangat bermanfaat. Bagi suami istri yang belum mezbah doa, wujudkan itu. Berdoa bersama, kalau bisa punya anak-anak ya bersama dengan anak-anak. Itu memang perlu dilatih saudara. Karena doa itu berat, saya mengakui doa itu berat. Ya, doa itu berat. Misalnya saja doa Rabu itu dulu kalau saya kerja itu pulangan sudah capek saudara ya. Saya tuh kerjanya kan dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Jadi 12 jam saudara. Jadi cukup panjang. Itu kalau rame saya berdiri terus saudara.
Lah itu pulang begitu ya tinggal loyonya. Tapi kalau enggak semangat begitu ya maksudnya skip aja deh doa. Enggak doa deh, skip begitu. Banyak skipnya misalnya saja. Ya enggak ikut begitu aja. Saudara. Tapi saya tahu bahwa takutnya kalau Tuhan menguji kita dengan sesuatu karena kita enggak kuat dalam doa. Itu kan kita jadi lemah. Makanya Tuhan itu mengajarkan kepada kita doa dengan tidak jemu-jemu. Ya. Tahun ini banyak sesuatu yang terjadi. Hari-hari ini juga cukup menjadi kepikiran saya bahwa adalah salah satu pegawai saya yang mengundurkan diri keluar. Nah itu sebenarnya ini anak cukup istilahnya bertanggung jawab sih untuk pekerjaan di tempat saya, tapi akhirnya mengundurkan diri. Berarti kurang satu pegawai, itu berarti ya kemungkinan saya akan banyak kerja juga ya saya enggak ngerti. Itu tergantung suami saya, kalau suami saya bilang besok masuk, saya baru masuk. Enggak usah masuk, ya puji Tuhan. Sekalian ngomongan berarti perempuan di rumah senang juga itu ya. Bisa bersih-bersih. Enggak, bukan berarti saya enggak mau bantu loh, saya mau kerja. Ya. Tapi mengertilah. Tapi selama ini memasuki tahun ini saya banyak tidak kerja. Nah, saudara itu saya pikir aduh. Ya, terima kasih Tuhan. Saya bilang sama suami saya, disyukuri saja ya kok. Anggap saja untuk menolong anak ini sudah berhenti. Saya bilang itu. Untuk anak ini kita sudah stop menolongnya. Jadi saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik. Ya. Kalau anak ini pergi itu sebenarnya ya kalau ditinggal kemana itu rada sulit. Suami yang saya takutkan itu cuma di hari Minggu. Kalau Minggu sampai tidak bisa ke gereja, itu yang membuat saya sedih. Ya, saya susah. Karena ke gereja itu prinsip saya harus, gitu loh. Ibadah itu harus. Kalau di Indonesia, saya yang libur itu cuma hari Sabtu. Lainnya, Minggu ibadah pagi sore. Senin ada komsel. Selasa ada ibadah wanita. Rebo ada komsel lagi. Kamis ibadah tengah minggu. Jumat, Jumat ini ada komsel yang harus saya tangani itu ada 2. Sabtu free karena youth. Ya, mereka baru undang saya kalau mereka mau. Undang saya baru datang. Minggu balik minggu lagi. Kalau di sini cuma sekali. Sekali malas lagi. Mau dapat apa rohani kita dari Tuhan? Gitu loh, ya. Makanya saya Minggu itu sudah harus. Lah saudara ya saya percaya bahwa Tuhan pasti lakukan yang terbaik. Ya, dengan segala sesuatunya. Makanya banyak berdoa, pasti Tuhan akan tolong, pasti Tuhan akan campur tangan. Itu aja sih, ya. Nah, yang kedua, mesti rajin. Yang rajin harus apa? Rajin yang apa yang harus kita rajin? 1 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-13. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan mengajar. Kita harus rajin membaca kitab suci, saudara. Ini bukan Hatin yang bilang, tapi firman Tuhan yang bilang. Ya, kenapa kok kitab-kitab suci? Alkitab kita banyak kitabnya. Berapa kitab? 66. Ya, banyak. Makanya disebutkan kitab-kitab suci. Dijadikan satu itu kitab-kitab jadi Alkitab. Nah, harus kita rajin membaca Alkitab. Nah, coba nanti mestinya kita punya baca Alkitab yang berurutan begitu. Saya enggak tahu caranya bagaimana, nanti lapor di WhatsApp. Kan ada yang begitu ya. Saya enggak tahu bagaimana caranya. Untuk bisa. Puji Tuhan Bapak Gembala itu doa ada sisipan untuk belajar Alkitab. Saya dengarkan jawaban dari saudara-saudara yang ikut doa itu bagus loh.
Saya pikir yang pinter itu Pak Rusdi ini. Kenapa? Kenapa saudara? Kalau pengkhotbah itu bahan untuk bisa kita sampaikan. Karena apa? Oh dari apa? Susi usul begini, dari siapa muncul begini, dari ini muncul begini. Oh kalau saya begini, kalau saya begini. Oh saya pikir pinter-pinter juga jemaat di sini. Tapi jangan stop sampai di situ. Ya, ada pembacaan secara pribadi, mestinya begitu. Ya, diurut dari kejadian. Kalau memang masuk di dalam perjanjian lama itu memang rada berat kalau tidak biasa. Ya, awali dulu dari perjanjian baru sampai Wahyu, baru masuk perjanjian lama. Pelan-pelan, saudara, pelan-pelan. Itu akan memunculkan gairah untuk kita bisa senang membaca. Ya, begitu. Kalau enggak senang membaca memang berat. Saya ini enggak senang membaca. Yang saya baca ya memang hanya Alkitab aja. Atau kalau ada surat kabar apa, ada berita apa tuh saya baru baca. Kalau saya baca-baca novel itu saya enggak suka. Memang enggak suka. Nah saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita rajin membaca Alkitab kita. Karena apa? Kita dengarkan khotbah seperti ini cuma 1 minggu 1 kali. Tuhan bisa berbicara melalui pembacaan Alkitab yang kita baca setiap harinya. Lalu rajin apa saja? Rajin beribadah yang sudah saya singgung. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Oh itu kok 15, 25. Mungkin saya salah. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tuhan Yesus mau datang untuk yang kedua kalinya. Tuhan menganjurkan kepada kita, menasihatkan kepada kita, supaya kita tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Berarti harus semakin setia beribadah, saudara ya. Kalau holiday seperti kemarin itu ya nggak mau di tanggal Luma di mana nyebrang laut itu ndak ada gereja memang, sehingga saya ndak ikut. Lah nggak bisa ibadah di situ. Kalau ada bahasa Inggris ya saya juga nggak bisa. ya apa yang bisa ya mengikuti Zoom kan begitu. Jangan dilewatkan mendengarkan khotbah di hari Minggu itu. Ya saudara, jangan tinggalkan ibadah. Harus semakin setia menjelang kedatangan Tuhan yang semakin mendekat. Kita harus semakin setia kepada Tuhan. Yang terakhir, rajin apa? Rajin berbuat baik. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi ciri anak Tuhan, buah Roh Kudus itu adalah berbuat baik juga. Ya. Itu harus kita dikatakan rajin ya, rajin. Jangan jemu-jemu. Lakukan terus berbuat baik kepada siapa saja. Jangan hanya kepada 1-2 orang misalnya saja. Itu percuma. Ya, kita harus berbuat baik kepada semua orang. Nah, semua orang kita harus lakukan perbuatan baik itu. Berbuat baik itu tidak ada salahnya, ya, tidak ada salahnya. Itu menguntungkan kita. Bukan berarti kita menabur kita mau menuai, bukan begitu. Tetapi apa yang kita tabur itu pasti kita tuai, ya. Jadi kita tidak perlu meragukan kita berbuat baik apakah ada manfaatnya, ada. Pasti ada. Itu sudah Tuhan katakan bahwa apa yang kita tabur pasti kita tuai. Jadi jangan berhenti, jangan jemu-jemu untuk berbuat baik.
Yang pertama sudah kita pelajari, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Sekarang kita kembali kepada Roma pasal 12 ayat yang ke-11 yang mengatakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Yang kedua, biarlah rohmu menyala-nyala. Kita bandingkan dengan Imamat pasal yang ke-6, Imamat pasal yang ke-6 ayat 8 sampai 13. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang Saya ulangi ya. Perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi. Dan api mezbah haruslah dipelihara nyalanya di atasnya. Menyala di atasnya. Terus? Imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api. Dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain. Lalu membawa abu itu keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir. Nah saudaraku, api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Nah saudara, biarlah rohmu menyala-nyala. Saya bandingkan untuk saudara mengerti tentang cerita ini, mezbah korban bakaran. Mezbah korban bakaran itu salah satu peralatan yang ada di kemah suci, di kemah tabernakel. Itu tempatnya di mana? Diletakkan di depan pintu kemah suci. Jadi tidak di dalam. Nah, ayat 9 tadi mengatakan demikian. Perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi, dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Nyalanya api di dalam mezbah korban bakaran itu tidak boleh padam. Berarti itu 24 jam ya saya rasa ya. Setiap hari, saudara. Tidak boleh dibiarkan padam itu api. Untuk korban sajian, korban keselamatan, itu harus tetap menyala, saudara. Tidak boleh dibiarkan padam. Nah, seperti sore hari ini, semangat tidak boleh padam. Biarlah rohmu menyala-nyala. Tidak boleh dibiarkan padam. Jangan sampai padam, jangan sampai mati. Berapa kali ini dalam ayat-ayat ini diingatkan harus dipelihara apinya, nyalanya, supaya itu tidak menjadi mati. Nah saudara, bagaimana caranya supaya api itu tetap menyala? Perhatikan ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutupi auratnya. Itu yang pertama. Untuk menjaga api supaya tidak padam. Caranya imam itu melakukan tugas tidak sembarangan. Jadi imam harus mengenakan pakaian lenan untuk menutupi auratnya. Untuk celana panjangnya itu terbuat dari lenan. Saudara, lenan itu arti rohaninya itu berbicara tentang kekudusan. Api tetap bisa menyala
kalau anak-anak Tuhan hidup di dalam kekudusan. Rohmu itu akan terus menyala untuk Tuhan kalau engkau hidup di dalam kekudusan. Kekudusan yang tidak kudus itu tidak bisa tahan di dalam hadirat Tuhan. Makanya banyak orang memilih yang lain karena bebas. Tetapi Tuhan kudus. Ya memang ada anak-anak Tuhan dosa tetap jalan, gereja ya jalan. Kiranya tidak ada yang di sini, yang seperti itu di sini ya saudara ya. Lihat film porno jalan, tetap tuh saudara lakukan. Lihat film-film porno, jangan lakukan itu. Ya. Untuk menjaga roh kita tetap kudus, roh kita tetap menyala, harus hidup di dalam kekudusan. Saudaraku, Tuhan itu standarnya tidak turun loh. Karena kamu hidup di negara bebas, kamu tidak perlu kudus. Enggak lah saudara. Standarnya Tuhan itu tetap pada tempatnya. Jadi anak-anak Tuhan yang hidup di negara bebas, itu mestinya tidak boleh bebas. Kita harus tampil beda dengan orang-orang yang tidak percaya. Anak-anak Tuhan itu harus berbeda dengan orang-orang yang hidupnya sembarangan. Harus berbeda. Kalau engkau mau supaya rohmu tetap menyala, hiduplah di dalam kekudusan. Yang suka lihat-lihat porno, yang suka lihat-lihat sesuatu yang tidak benar, stop. Ya, buat apa? Apalagi yang sudah suami istri, nggak perlu. Ya toh, nggak perlu, nggak ada gunanya. Mulai sekarang kalau memang ada yang demikian, berhenti saya katakan. Jangan dosa jalan, ke gereja juga jalan. Tapi alangkah baiknya kalau kita belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Hidup di dalam kekudusan. Saya percaya kalau kita itu hidup di dalam kekudusan, maka Tuhan akan menolong kita. Tuhan pasti menolong kita. Jadi memang sulit. Saya tahu sudah biasa melakukan sesuatu yang tidak benar. Untuk bertobat itu memang sulit. Saya tahu itu. Ya, keterikatan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi kalau kita mau berserah kepada Tuhan, aku mau ambil keputusan Tuhan. Mulai hari ini aku mau hidup kudus. Karena aku tahu rohku penting lebih dari segala-galanya. Supaya terpelihara menyalanya di hadapan Tuhan. Ya saudaraku, ya jadi api tetap menyala. Biarkan kita hidup di dalam kekudusan. Yang kedua, ayat tadi juga mengatakan, ayat yang ke-10. Saya teruskan, lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api, dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Saudara, di situ ada kata abu. Abu setelah pembakaran kan habis ada pembakaran itu kan kayu dibakar kan ada abunya ya. Kalau itu tidak dibersihkan, itu akan membuat api tidak bisa menyala dengan bagus. Jadi itu harus dibersihkan dan dibuang. Abu itu harus dibersihkan dari tempat pembakaran itu tadi. Dikatakan dibuang di samping mezbah. Saudara, abu secara rohani saya katakan berbicara tentang keluh kesah. Sungut-sungut. Pernah enggak bersungut-sungut? Mudah-mudahan kita tidak suka bersungut-sungut ya. Keluh kesah, mengeluh terus. Kerjaan kok capek begini. Kerja tuh toko rame. Rame mengeluh. Oh, toko sepi.
Sepi tambah mengeluh. Lah Tuhan, kalau saya jadi Tuhan, maumu apa? Iya tuh. Nah, hal-hal seperti ini sepertinya kita enggak terasa ya saudara ya. Sepertinya enggak terasa. Kita suka ngomel, kita suka mengeluh, kita suka bersungut-sungut, kita enggak bersyukur. Itu menghambat roh kita menyala-nyala di hadapan Tuhan. Jadi jangan biarkan persungutan ada di dalam kehidupan kita. Saya merasa bahwa memang kehidupan suami istri itu tidak gampang, ya, tidak gampang. Berapa tahun saya sendiri, saudara ya, apa-apa artinya ya istilahnya cari duit sendiri, kan begitu. Umur 53 baru menikah, masuk di dalam pernikahan, kaget juga kan ya, oh begini. Sekarang ini saya mulai belajar, lambat-lambat saya mulai belajar. Saya punya kekurangan, suami pasti juga punya kekurangan. Tetapi keluarga yang baik mempertahankan rumah tangga itu, kita tidak terlalu membesar-besarkan kekurangan itu. Saya bersyukur punya suami kok ganteng. Ya, saya pikir menikah sekali itu ya mbok dapat yang baik begitu ya. Ya toh, menikah sekali itu dapat yang baik. Ya toh. Saya berpikir kok lama ya, kenapa enggak menikah begitu kan. Saya cuma berpikir aja, waktu itu enggak pengen menikah. Enggak kepingin menikah sebenarnya. Ternyata Tuhan itu mempersiapkan saya begitu lamanya, saudara. Mungkin kalau saya menikah cepat, bisa jadi saya bercerai. Karena saya itu tahu, saya itu orangnya dominan. Tuh, saya sadar itu. Saya tahu. Jadi mengapa salah satu alasan saya tidak mau menikah? Saya takut kalau tidak bisa menghormati suami. Kalau saya tidak bisa menghormati suami kan berdosa. Ya toh, tunduk. Itu berat untuk istri-istri. Iya Pak ya. Iya. Berat. Tapi Tuhan persiapkan sedemikian rupa. Jadi begitu mungkin saya dianggapnya sudah dewasa, tapi dewasanya terlalu matang, saudara. Terlalu matang. 53. Ya saudara. Tapi ya waktunya Tuhan itu ya waktunya Tuhan, tidak ada yang bisa ini ya saudara. Lah, masuk di dalam pernikahan ada banyak hal yang terjadi. Kebiasaan suami saya itu begini. Saya semula begini, aduh orang ini loh, oh ini loh kok nggak ditutup. Buka laci mesti nggak ditutup lagi, gitu ya. Ya, itu kebiasaan dia, gitu. Akhirnya lama-lama saya buat apa sih begitu? Dia itu soalnya tidak pernah komen kelemahan saya, makanya dia kurus. Makan hati. Nggak tahulah, tanyakan dia saja, ya. Tapi saya bersyukur. Tapi begitu ya saudara, maksud saya itu kalau habis buka lemari ditutup. Debu itu kan banyak ya saudara. Apalagi lemari baju, tutup lagi. Dulu kebiasaannya buka odol, enggak ditutup juga. Enggak ditutup juga. Saudara, saya lama-lama enggak begini. Buat apa sih begitu? Ya sudahlah. Bahasa Jawa sakarmu dewe. Kamu tutup ya terserah, enggak terserah. Tapi kalau lemari saya harus tutup. Kalau odol terserah. Gitu. Tapi kan sebenarnya itu kotor kan. Odol kan bakal kita pakai. Lah kalau itu terbuka, memang debu enggak kelihatan. Tapi akhir-akhir ini saya lihat odol enggak lagi terbuka. Loh, ini bagian dari
Kalau kita itu tidak menjaga hati kita, bakal ngeluh kesah terus. Oh, ternyata begini, dapat suami, tambah bikin repot. Dulu itu di Indonesia, di gereja saya itu bahasanya begini, saudara. Maaf ya, saya pakai bahasa Jawa ya, begini. Ola opo koniku, Deni mesti ngerti. Ora repot kok nggak repot. Kenapa kamu nggak repot kok bikin repot? Orang menikah itu katanya repot, gitu. Saya sendiri mau kemana terserah, mau beli ini pakai uang sendiri, misalnya begitu. Nggak ada yang bilangin, saudara. Lah sekarang karena sudah berkeluarga jadi beda. Ya harus belajar banyak. Lah kalau kita ngomel terus dengan suami kita, ini termasuk abu ini. Kita enggak sadari apakah itu salah atau benar. Salah sebenarnya. Itu kalau kita biarkan terus menerus abu itu menumpuk, itu akan membuat kita rohnya tidak lagi membara. Tidak lagi membara. Tidak berbicara rohani saja. Misalnya bicara jasmani. Kalau itu abu ditumpuk terus, lama-lama lihat suami kita jadi bosen loh saudara. Dikasih tahu 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, sampai bosen ngasih tahu misalnya ya saudara. Cinta kita bisa jadi nggak enak loh. Lah sekarang buat apa seperti itu? Makanya abu-abu itu setelah pembakaran harus dibersihkan. Jangan sampai ini membuat penghalang roh kita menyala-nyala. Segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Ya. Lalu apa selanjutnya? Ayat yang ke-12 dari Imamat tadi mengatakan demikian. Ayat yang ke-12. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Saudara, di situ dikatakan ada kata kayu harus ditata. Dan itu imam melakukannya ditata setiap hari. Dibakar setiap pagi, itu harus ditata kayu itu. Kayu berbicara tentang apa saudara? Secara rohani, kedagingan. Manusia itu kecenderungannya melakukan kedagingan. Hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, ini kedagingan ya. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, ini perbuatan daging, ya, perbuatan daging, percabulan, perbuatan cabul. Termasuk yang saya sebutkan tadi, melihat film porno. Itu perbuatan cabul, saudara. Lalu apa? Kecemaran, hal-hal yang mencemarkan nama baik, cemar, sesuatu yang tidak baik. Hawa nafsu, ya, nafsu apa? Nafsu marah. Marah boleh? Boleh. Kalau sudah nafsu marah, itu tidak boleh. Ya, kalau sudah nafsu, namanya nafsu, nafsu makan memang kita butuhkan.
Ya. Kalau marah terus misalnya, enggak boleh. Penyembahan berhala. Saudara, penyembahan berhala itu bukan hanya berbicara tentang kita misalnya enggak percaya Tuhan pergi ke Gunung Kawi misalnya. Pernah dengar? Misalnya saja cari pesugihan, penyembahan berhala. Itu penyembahan berhala memang iya. Tapi ada hal-hal lain. Keterikatan kita terhadap sesuatu, itu penyembahan berhala. Begitu terikatnya enggak bisa dilepas, itu penyembahan berhala. Sampai misalnya saja, aduh ini nanti film Koreanya bagus nih, kok pergi ke gereja? Enggak ah, lebih baik nonton. Kalau di sini TV sekarang sudah enggak kepake toh. Ya, kita bisa lihat di HP kita. Kalau itu sampai mengikat sehingga kerohanian kita menjadi menjadi kalah, itu sama halnya dengan penyembahan berhala, perselisihan, ya, sihir. Saudara tahu, sihir kan begitu toh, saudara pengertiannya sihir kan begini. Sebenarnya bukan hanya itu loh. Kalau kita terlalu sekali mendominir pasangan kita, kamu harus begini, harus begitu. Ini ilmu sihir masuk di dalamnya. Mantra. Saudara nggak sadar loh, ya. Tapi itu termasuk di dalamnya dan ini perbuatan daging. Itu bakal membuat tidak bisa api menyala, ya. Perseteruan. Jangan lagi ada perseteruan ya. Nggak bicara dengan yang lainnya. Perselisihan. Selisih paham. Suami istri sering toh terjadi perselisihan, tapi jangan terus. Di stop. Iri hati, jangan iri. Berkat kita itu tidak bisa disamakan dengan yang lainnya. Tuhan itu sudah memberikan sesuatu kepada kita ya untuk kita ya ini. Saya tidak bisa ngiri sama Tony yang bisa jalan-jalan banyak. Karena dia berkatnya berbeda. Iya dah? Iya dah? Masih muda ya begitulah. Enggak terikat siapa-siapa. Amarah ya seperti tadi, kepentingan diri sendiri, egois, jangan egois, percideraan, roh pemecah, ya saudara dan lain sebagainya. Itu harus dibuang, harus dibersihkan, itu tidak boleh. Nah saudara, yang terakhir api supaya menyala itu harus mau dipimpin di dalam roh. Di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16. Maksudku ialah, ayat hafalan kita tahu, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali melakukannya kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi kita harus mau dipimpin Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Caranya bagaimana? Menyerah sepenuhnya kepada Tuhan. Minta pimpinannya. Kalau kita katakan Tuhan aku minta pimpinanmu supaya aku hidup di dalam kebenaran. Saya percaya saudara mungkin tidak berasa, tetapi kalau kita minta Tuhan pasti memimpin kita. Ya. Sekarang yang terakhir. Dan layanilah Tuhan. Roma pasal 12 ayat 11 tadi ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya melihat di sini sudah banyak yang melayani, ya, puji nama Tuhan. Sudah tahu masing-masing. Oh multimedia kerjakan, oh pemusik kerjakan, oh Pak Dedek bersih-bersih itu sama timnya enggak tahu siapa saja. Ya, sudah pada tahu semua terlibat dalam pelayanan. Memang itu. Kita jadi orang Kristen itu jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Tetapi kita harus terjun di dalam pelayanan. Tuhan Yesus itu ada di dalam dunia ini bukan untuk
dilayani tetapi dia melayani. Makanya orang Kristen juga harus suka melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Sekarang untuk backup singer masuk Susi ya. Nanti bulan depan Vicky WL. Saudara, sebenarnya Tuhan itu tidak seorang pun tidak disertai oleh Tuhan dengan talenta. Satu aja paling sedikit itu pasti ada. Pasti ada. Ya, pasti ada karunia yang Tuhan berikan. Tapi mari kita berjemaat menjadi jemaat yang suka melayani. Ya, kita saling melayani karena Tuhan mau seperti itu. Yang tahu bahwa aku bisa menyanyi, ya nyanyi. Pelayanan di bidang ini WL atau singer. Aku bisa main musik, main. Dan semuanya harus dilakukan all out. Ya, harus benar-benar segenap hati. Sehingga kita melayani dengan excellent, kan gitu ya. Kalau kita melayani dengan excellent, jemaat diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Kan begitu ya. Jadi mari saudara kita perhatikan kehidupan kita, berapa tahun lagi kita hidup di dalam dunia ini, tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi selagi waktu masih ada, kita gunakan sebaik mungkin. Roh kita biar menyala-nyala untuk Tuhan senantiasa. Yuk kita berdiri saudara, kita naikkan pujian cepat ya. Biarlah rohmu menyala.